Bait lirik lagu Seppi berikut yang selalu diulang di tiap versnya memberitahu beberapa aspek tentang mengapa kura-kura kelihatannya betah terkurung dalam akuarium, sekalipun sebetulnya bukan kondisi ideal seperti habitat alamnya. Kaitannya dengan hubungan toksik, mungkin ini akan menjawab keherananmu yang gak habis pikir. Memang apa sih susahnya untuk cut that stupid shit. hubungan toksik? Ketika kali pertama ditangkap oleh manusia, tentu kejadian itu tragedi bagi kura-kura. Tapi begitu telah didomestikasi, kura-kura mengalami perubahan karakter genetik, fisik, dan perilaku dari yang semulanya hewan liar menjadi hewan peliharaan yang hidup berdampingan dengan manusia. Kura-kura nggak lagi mengingat bahwa dulu manusia menangkapnya. Sebaliknya, kura-kura malah menganggap baik manusia karena merawat sekaligus memberikan tempat tinggal yang eksklusif hanya untuknya seekor. Berupa sebuah akuarium atau toples di mana di sanalah mereka akan menghabiskan sebagian besar waktunya cuma untuk mondar-mandir menunggu dikasih makan. Dalam kasus toxic relationship, korban mengalami pola emosional yang anggaplah tipis-tipis mirip kayak domestikasi kura-kura tadi. Saat kali pertama disakitin, respon naturalnya tentu mungkin marah, takut, sakit hati, dan aneka emosi negatif serupanya. Namun pelaku, entah disengaja atau instingtif, mencegah supaya pasangan yang menjadi korban kekerasan tidak meninggalkannya dengan meminta maaf lalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Meski pada kenyataannya, si pelaku masih melakukan kekerasan dan jika hubungan terus berlanjut dengan repetisi pola konflik mukulin lalu meminta maaf, lama-kelamaan korban mulai memunculkan respon emosi sekunder yang berlawanan dari respon naturalnya. Normalnya setelah mendapat perlakuan kekerasan, tentu putus hubungan dengan pelaku adalah hal yang sewajarnya dilakukan. Namun emosi sekunder tadi justru memicu korban untuk mewajarkan perilaku abusif pasangannya. Kondisi yang demikian disebut revictimization, suatu keadaan di mana seseorang berputar-putar dalam lingkaran setan hubungan toksik yang sekalipun akal sehatnya menyadari bahwa pasangannya telah berkali-kali melakukan kekerasan, korban tidak merasa kapok dan kesulitan membulatkan tekad untuk menyudahi hubungan. Hal ini dikarenakan setelah berulang kali mengalami kekerasan yang serupa, korban cenderung merasa bersalah dan malu serta mulai menganggap rendah dirinya. Bagaimana mungkin kura-kura menganggap manusia jahat padahal manusia membiarkannya hidup dengan nyaman dalam toples yang udah dilubangin sehingga si kura-kura bisa leluasa bernafas. Memang terkurung, tapi kan dalam kurungan itu kura-kura dibolehin bebas bergerak ke sana kemari. Orang yang mukulin pasangannya tentu tidak melakukan kekerasan ketika lagi ngedeketin atau baru memulai hubungan. Sebaliknya, pada mulanya juga dibina dengan manis dan romantis. Mereka akan menciptakan ruang yang aman dan nyaman yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Keadaan ini dalam circle of abuse disebut sebagai honeymoon phase, di mana pelaku kekerasan membombardir korban dengan perasaan cinta yang sebegitu besarnya sehingga korban tidak khawatir dan yakin pasti bahwa dialah orang terbaik yang layak dijadikan pasangan. Begitu pelaku memegang kendali hubungan sebab meyakini bahwa perasaan cinta yang tertanam di hati korban itu sama atau lebih besar dari perasaannya, lalu ketika di-trigger suatu hal yang memicu pertengkaran, barulah item abusifnya di-unlock. Setelah terjadi kekerasan, pelaku akan meminta maaf dan kembali ke mode honeymoon phase. Begitu terus putarannya. Dan honeymoon phase inilah yang menjadi alasan bagi korban untuk sulit meninggalkan pasangan toksiknya. Sulit karena masa ia mau menyudahi hubungan ketika sedang baik-baik saja? Dan ketika pasangan kembali melakukan kekerasan, ini juga menjadi sama sulitnya untuk mengakhiri hubungan sebab emosi sekunder yang kadung muncul sebagai respon korban atas perlakuan kasar yang berulang diterimanya, akan membuat korban cenderung menormalisasikan perlakuan buruk pasangannya dengan dalih semisal, dia menamparku karena hilaf, atau salahku juga begini, kalau aku begitu pasti dia tidak akan memukulku. Lagian, hidup terkurung dalam toples juga nggak terbilang buruk, kata si kura-kura. Manusia malah sangat baik hati menyesuaikan toples ini biar nggak beda kayak di alam yang menjadi tempat tinggal ideal bagi kura-kura. Manusia menghiasi toples itu dengan rumput-rumputan atau dengan macam-macam aksesoris yang menambah kenyamanan bagi si kura-kura. Juga, kalau soal makanan, kan udah dijamin nggak bakal kekurangan, malah nggak perlu repot-repot nyari makanan sendiri.
Kalau dikurung tapi difasilitasi dengan sebegini nyamannya, apa salahnya coba? Bagi seseorang yang terjebak hubungan toksik, barangkali perlakuan kasar dari pasangannya tetap dipandang sebagai hal yang buruk. Hanya saja itu masih bisa ditolerir sebab pasangannya juga tetap menunjukkan bukti-bukti cintanya. Entah dengan memberikan perhatian yang menghangatkan, atau kesungguhan dalam berkomitmen dengan tidak berselingkuh, atau mungkin pasangan toksiknya adalah orang yang royal yang tidak perhitungan membelanjakan hartanya untuk kebutuhan korban. Padahal, kura-kura yang terkurung dalam toples itu jadi harus berkubang dengan tainya sendiri. Tapi pembelaan dari si kura-kura, ya kan emang hanya segini ukuran toples tempat tinggalku. Jadi ya wajar saja buang tainya di sekitaran toples. Toh nanti pemeliharaku pasti bakal bersihin tai itu. Korban hubungan toksik bukannya tidak menyadari diperlakukan dengan kasar sama pasangannya. Hanya saja yang kadung terpatri dalam pemahamannya adalah pasanganku juga tidak 24/7 mukulin aku. Ada juga saat-saat dimana dia sangat baik, perhatian, dan memperlakukanku dengan sepenuh cinta dan kasih sayang. Kura-kura tidak merasa menderita ditangkap dari habitatnya lalu dipindahkan ke toples atau akuarium karena mereka udah didomestikasi. Kura-kura itu telah mengalami proses reorganisasi turun-temurun dari hewan liar menjadi peliharaan yang pada akhirnya menumpulkan insting survivalnya di alam liar. Sehingga kura-kura yang telah didomestikasi malah mungkin akan menderita jika semisal dilepas liarkan. Kura-kura merasa bahagia jadi hewan peliharaan, padahal aslinya udah digenjutsu manusia. Sama halnya seperti korban toxic relationship. Kekerasan berulang yang diselingi dengan asupan kasih sayang dari pelaku disinyalir dapat memprogram ulang otak korbannya. Dalam artian, jika korban lebih sering dan dalam jangka waktu yang lama selalu dikasarin namun sesekali pasangan toksiknya memberikan sedikit kasih sayang, otak korban akan dirangsang oleh letupan hormon dopamin yang akan membuat korban justru bertambah sayang ke pelaku. Kondisi seperti demikian disebut trauma bonding. Tentu saja, hubungan toksik yang dimetaforkan oleh Kurt Cobain lewat lagu Sheppy tidak terbatas ngomongin jalinan romansa beracun dua manusia berlawanan jenis semata. Jadi silahkan kamu perluas dan perdalam lagi dengan merenungkan pemaknaannya sendiri.